Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Kelas G1 dengan 3 digit NIM terakhir 062. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTS Mekanika Rekayasa 2 tentang konstruksi rangka batang dengan 3 metode. Baik, pada soal tertera ketentuan A yaitu menunjukkan angka NIM terakhir, B angka kedua NIM terakhir. Pada soal P1 sama dengan 1A. Petunjuk soal, hitunglah gaya-gaya batang dari struktur rangka batang di atas dengan cara metode keseimbangan titik buhul, metode Ritter, dan metode Cremona. Nah, di sini soal yang sudah terpampang dengan jelas, A-nya itu tadi 2, terus B-nya angka 6 jadi P1 sama dengan 12, P2 15, P3 26, P4 15, P5 12 dengan jarak 9,2 meter dan tingginya 2,2 meter. Langkah yang pertama, kita harus menghitung reaksi tumpuan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dan menentukan sigma momen sama dengan 0. Kita bisa melakukan sigma momen di titik A atau di titik B. Terserah mau apa dulu yang akan dikerjakan. Saya memilih sigma MB sama dengan 0, di mana sigma MB berarti dihitungnya dari titik RAV. Sebaliknya, jika sigma MA sama dengan 0, maka dimulai dari titik RBV. Nah, sigma MB sama dengan 0, maka RAV kali jaraknya 9,2 dikurangi P1 kali jaraknya 9,2 karena ke titik B, minus P2, 7,2 jaraknya ke titik B, minus P3 kali 4,6 minus P4 kali 2 sama dengan 0. Dijumlahkan RAV kali 9,2 min 12,9,2 min 15,7,2 minus 26,4,6 min 15 kali 2 sama dengan 0, menghasilkan nilai RAV yaitu sebesar 40 kN. Kemudian setelah mencari sigma MB, kita juga harus mencari sigma MA, di mana sigma MA sama dengan 0, yaitu minus RBV kali jaraknya 2 ditambah 2,6 tambah 2,6 tambah 2, itu jumlahnya 9,2, ditambah P5 kali 9,2 plus P4, 7,2 plus P3 kali 4,6 plus P2 kali 2 sama dengan 0. Menghasilkan nilai RBV sebesar 40 kN. Selanjutnya, kita harus melakukan langkah uji kontrol, di mana uji kontrol tersebut sigma KV harus sama dengan 0 dan sigma KH harus sama dengan 0. Sigma KV itu vertikal, di mana vertikalnya RAV plus RBV minus P-nya itu dijumlahkan semua, jadi P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 sama dengan 0. RAV-nya sudah diketahui 40, RBV-nya 40, P1-nya 12, P2-nya 15, P3 26, P4 15, P5 12, dijumlahkan 40 tambah 40, 80, minus dijumlahkan P-nya 80 sama dengan 0. 80 min 80 sama dengan 0. Jika ruas kanan dan ruas kiri bernilai 0, maka tinjauan yang kita lakukan itu sudah benar. Tinggal kita melakukan sigma KH sama dengan 0. Horizontal, karena horizontalnya tidak ada, maka RAH sama dengan 0 kN. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menganalisis besaran sudut. Menganalisis besaran sudut, kita harus menentukan sudut-sudut pada segitiga yang terdapat dalam soal.
Nah, yang pertama jaraknya 2 meter, tingginya 2,2 menggunakan tangan alfa sama dengan 2,2 bagi 2. Tangan alfa 1,1, alfanya 47,73. Sinus alfanya menghasilkan 0,74 dan cos alfanya kan 0,67. Kemudian segitiga yang kedua, jaraknya 2,6 dan tingginya 2,2 meter dengan tangan alfa 2,2 dibagi 2,6. Alfanya 40,365. Sinus alfanya 0,648 dan cos alfanya 0,762. Oke, kita akan mulai membahas ke soal yang pertama, yaitu mengenai kesetimbangan titik buhul. Kesetimbangan titik buhul ini kita harus menentukan, kita kan sudah menggambar gambarnya, terus menentukan RAV, RBV, dan menentukan nama sudut atau nama batang pada setiap batang yang terdapat dalam soal. Kita namai A di sebelah kiri, B di sebelah paling kanan, C, D, E itu di tengah antara A dan B, dan seterusnya. Dan kita harus menentukan F-nya, F1-nya di mana, F2-nya di mana, dan bisa kita menggunakan F1, F2, atau bisa menggunakan huruf seperti soal yang sudah saya contohkan ini. Kita harus menghitung titik A terlebih dahulu. Titik A terdiri dari P1, FAF, FAC, RAV, RAH, sigma FA sama dengan 0 min P1 plus RAV plus FAFV sama dengan 0 menghasilkan nilai sebesar minus 37,84. Kenapa tekan? Karena nilainya FAF itu bernilai negatif. Sigma HA sama dengan 0, di mana RAH plus FAC plus FAFH sama dengan 0 dihitung menghasilkan nilai 25,45 kilonewton. Karena positif, maka tarik. Kemudian kita harus menentukan titik F. Terserah sih, itu bisa A ke B atau urut atau acak juga nggak apa-apa. Yang penting harus meninjau semua titik. Kedua, titik F sama dengan titik F-nya ada 4 batang. Sigma FV sama dengan 0, min P2, min FCF, min FAFV sama dengan 0 menghasilkan nilai FCF plus 13 kilonewton. Karena positif maka tarik. Sigma HF sama dengan 0, maka FFG min FAFH sama dengan 0 menghasilkan nilai minus 25,45 kilonewton. Karena FFG bernilai negatif, maka tekan. Kemudian kita menentukan titik C. Sigma vertikal di C sama dengan 0, FCF plus FCGV sama dengan 0, maka kita tentukan dan sudah kita rumuskan, maka menghasilkan nilai minus 20,10 kilonewton. Karena negatif, maka tekan. Kemudian kita mencari sigma horizontal di titik C sama dengan 0. Minus FAC plus FCD plus FCGH sama dengan 0. Maka hasilnya 40,8. Karena positif, maka tarik. Kemudian kita harus menentukan pada titik D. Titik D-nya itu batangnya ada 3 yang terdiri dari FCD, FDG, dan FDE. Kita harus mencari sigma vertikal D sama dengan 0, di mana FDG menghasilkan nilai sebesar 0 kilonewton karena positif maka tarik, dan sigma horizontal di titik D sama dengan 0, min FCD plus FDE sama dengan 0 menghasilkan 40,8. Itu positif maka tarik. Kemudian kita harus menentukan di titik G itu banyak ya, terdiri dari 6 tumpuan, yaitu sigma Fg sama dengan 0, ada min P3, min FDG, min FCGV, min FEGV sama dengan 0 menghasilkan nilai minus 20,10 kilonewton. Karena negatif maka bernilai tekan. Sigma Hg sama dengan 0, maka min FFG plus FGH min FCGH REGH sama dengan 0, nilainya min 25,45.
Tentukan di titik H. Titik H-nya itu ada 4 batang, P4, FBH, FEH, FBH. Sigma vertikalnya menggunakan minus P4, minus FEH, min FBHV sama dengan 0. Nilainya 13 kN karena positif maka tarik. Sigma HH sama dengan 0, minus FBH plus FBHH sama dengan 0, maka hasil yang kita peroleh sebesar minus 37,84 kN karena negatif maka bernilai tekan. Kemudian titik E ada 4 batang yaitu FDE, FEG, FEH, dan FBE. Kita harus mencari sigma V di titik E menghasilkan nilai min 20,10. Kemudian sigma HE sama dengan 0. Kita rumuskan sampai otak-atik. FBE sama dengan 25,45 karena positif, maka bernilai tarik. Kemudian yang terakhir pada titik buhul yaitu titik B, di mana titik B mempunyai 4 reaksi batang yaitu sigma FB sama dengan 0, min P5 plus RBV plus FBH kali sin 47,73 0, menghasilkan nilai sebesar min 37,85 karena minus maka tekan, terus sigma HB sama dengan 0, menghasilkan nilai sebesar 25,45 kN. Kemudian soal yang kedua yaitu menggunakan metode Ritter. Metode Ritter merupakan perkembangan dari metode titik buhul, di mana kita harus menentukan per batangnya itu menggunakan potongan dan harus semuanya per batangnya harus terpotong. Nah, soal lengkapnya seperti ini. Kita harus memotong nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita harus menentukan sudutnya terlebih dahulu. C min C aksen dengan rumus akar kuadrat plus 2,2 kuadrat bagi 2 menghasilkan 1,48 dan nilai D min D aksen yaitu 1,70 meter. Nah, pada potongan 1 pada gambar metode Ritter, kita harus menentukan seperti pelajaran mekanika rekayasa pada semester 1 dan rumusnya juga sama seperti metode titik buhul di mana kita harus mencari sigma M sama dengan 0. Kita harus mencari sigma M di titik C sama dengan 0, maka RAV kali 2 plus FAF kali 1,48 min P1 kali 2 sama dengan 0. Nilainya min 37,84 karena minus maka tekan. Sigma MF sama dengan 0, maka jika dijabarkan menghasilkan nilai sebesar 25,45 kN. Kemudian yang kedua, potongan yang kedua terletak pada tengah G dan CD. Kita harus mencari sigma M di titik C sama dengan 0, maka menghasilkan nilai FFG sama dengan minus 25,45. Kemudian sigma MG sama dengan 0, RAV kali 4,6 jaraknya, min P1 kali 4,6, min P2 kali 2,6 jaraknya, plus FCD kali 2,2 sama dengan 0 menghasilkan nilai plus 40,8 karena positif maka tarik. Potongan yang ketiga, kita harus menentukan sigma MA sama dengan 0. Min FCF dikalikan jaraknya 2, minus FCG kali jaraknya 1,48 sama dengan 0. FCS sama dengan 13 kN karena positif maka tarik dan sigma MF sama dengan 0. Jika kita jabarkan menghasilkan nilai minus 20,10 kN karena negatif maka tekan. Kemudian yang potongan keempat, kita harus mencari sigma momen di titik G, di mana RAV dikalikan dengan jaraknya yaitu 2 tambah 2,6, 4,6, min P1 kali 4,6, min P2 kali 2,6, min FDE kali 2,2 sama dengan 0. Jika kita jabarkan, maka hasilnya menunjukkan angka 40,80 kN karena positif maka tarik dan sigma MC
sigma MC sama dengan 0, maka hasilnya 0 kilonewton. Kemudian yang kelima, yaitu potongan yang kelima, kita harus mencari sigma M di titik G sama dengan 0. Di mana jika kita jabarkan nilai FDE menghasilkan nilai 40,80. Karena nilai FDE positif, maka tarik. Kemudian sigma momen di titik H kita harus tentukan sama dengan 0. RBV kali jaraknya 2 plus P5 kali 2 plus FDE kali 2,2 plus FEG kali 1,7 sama dengan 0. Menghasilkan nilai sebesar minus 20,10 kilonewton. Karena minus maka tekan. Kemudian kita juga harus mencari sigma MS sama dengan 0, di mana minus RBV kali jaraknya 2 plus P5 kali 2 min FGH sama kali 2,2 sama dengan 0. Dan nilainya menunjukkan angka minus 25,45 kilonewton. Nah, karena ini negatif, maka tekan. Kemudian potongan yang keenam, dengan jarak 2,6 meter dan 2 meter, tingginya 2,2 meter, menghasilkan sigma MS sama dengan 0. Jawabannya itu jika kita jabarkan min 37,84 kilonewton karena negatif. Dan kita harus juga mencari sigma MB sama dengan 0, di mana FEH sama kali 2 plus FEG kali 1,48 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan menghasilkan nilai 13 kilonewton karena positif, maka tarik. Potongan yang ketujuh, yaitu pada titik B, yaitu potongan terakhir pada metode Ritter, kita harus mula-mulanya mencari sigma momen di titik E sama dengan 0, di mana min RBV kali 2 min FBH kali 1,48 plus P5 kali 2 sama dengan 0. Nah, jika kita jabarkan lebih lanjut, maka nilai FBH min 37,45 kilonewton karena nilainya minus, maka tekan. Kemudian kita harus mencari sigma MH sama dengan 0. Jika kita jabarkan, maka nilai FBE sama dengan 25 karena positif, maka tarik. Kemudian pada keterangan soal yang ketiga, kita harus menggunakan metode Cremona. Nah, metode Cremona ini itu apa? Yaitu metode Cremona adalah metode gabungan dari metode titik buhul dan metode Ritter. Nah, untuk menentukan Cremona, kita harus melakukan daftar atau membuat tabel daftar poligon gaya. Titik-titiknya, per titiknya itu harus kita tulis semua. Kemudian potongan gayanya juga. Misalnya di titik A ada RAV, ada P1, ada FAC, dan RAH. Kemudian kita tulis semua potongannya, kemudian titik F juga ada 4 batang, yaitu ada P2, FFG, FCF, dan FAF. Kemudian titik C ada FAC, FCF, FCD, dan FCD. Tergantung pada titiknya itu ada berapa batang. Nah, kita tulis sampai ke titik B yang terakhir. Kemudian untuk menentukan Cremona itu kan menggunakan metode grafis. Nah, untuk memudahkan kita melakukan metode grafis atau menggambar grafis, kita gambarkan poligon tertutup pada tiap titiknya. Nah, titik A misalnya RAV kan ke atas, terus P1 ke bawah, min FAF ke samping kiri, dan FAC ke kanan. Kita harus melakukan metode poligon tertutup agar nanti dapat melakukan itu dapat setimbang antara kanan dan kiri. Kita lakukan titik F juga sama, P2-nya ke bawah, kemudian min FFG-nya ke kiri, min FFG-nya, kemudian FCF-nya ke atas, dan min FAF-nya untuk menyambungkan. Nah,
Cara seperti ini kita lakukan per titik sampai titik ke B. Setelah kita menentukan per titik poligon tertutup, maka kita lakukan atau kita tulis daftar gaya batang. Nah, setelah kita lakukan per titik tadi, kita akan menghasilkan grafis seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, misalnya RAV. Nah, di daftar gaya batang ada tarik, ada tekan. Nah, FAF itu tarik 0 dan tekannya itu bernilai 37,84. Nah, 12,61 ini diperoleh dari jaraknya dan tiganya itu nilai skala. Jadi 12,61 kali 3 sama dengan 37,84 kilonewton. Terus FAC. FAC itu kan jaraknya 8,48. Nah, dikali 3 menghasilkan nilai 25,25 kilonewton. Itu bernilai positif, maka disebut tarik. FCD juga sama. Nah, perlakuan yang sama kita lakukan kepada semua hal, baik itu tarik dan tekan, sampai ke titik F terakhir, yaitu FEH. Nah, misalnya RAV di sini, sebelah kanan sendiri, dan RBV. Tentukan jaraknya berapa, kemudian P1. P1-nya ke samping, dan kita mulai dari titik FBE terlebih dahulu. Jaraknya, tapi ini sesuai skala ya, jangan terlalu asal. Nah, kalau yang tadi saya, yang per titiknya itu menggunakan poligon, itu saya tidak menggunakan skala. Jadi harusnya lebih baik pakai skala agar lebih simetris. Nah, setelah kita menentukan tekan dan tarik antara Cremona, maka jika kita amati metode titik buhul dan metode Ritter, jika kita kan sudah melakukan perhitungan. Nah, itu jika kita amati nilainya adalah sama, di mana nilai FAF di titik buhul min 37,84, di metode Ritter juga sama, FAC juga sama, FCD sama, FCF nilainya sama, sampai titik FEH. Kemudian kita gambar soalnya dan nama titiknya, kemudian nilai F dan nilai P-nya. Jaraknya juga jangan lupa ditulis. Untuk menentukan grafis seperti yang ada pada gambar, kita harus melakukan plot terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan menggambar garis ini harus lurus dengan soal, karena jika tidak lurus dengan soal, maka gambarnya akan tidak sesuai. Nah, titik A sampai ke titik B itu ada jarak S, itu sumbu utamanya. Nah, B, F, C, G, D, H, E itu sesuai dengan yang ada titik F, AF gitu. Nah, yang untuk menentukan titik utama itu jaraknya dari S itu sembarang, tapi ke G ke 0 itu ada jaraknya, 0 itu terserah mau di sembarang tempat boleh. Kemudian kita tentukan skala gaya dan skala jarak. Skala gayanya saya menggunakan 1/12 kilonewton, skala jaraknya 1/1 meter. Nah, RAV nilainya dalam perhitungan analitis 40 kilonewton, RBV juga dalam perhitungan grafis panjangnya 3,3. Nah, 3,3 ini digambar dalam grafis RAV, RBV jaraknya 3,3, skalanya pakai 1/12 dan nilainya sama sebesar 40 kilonewton. Nah, saya juga sudah melakukan perhitungan menggunakan SAP 2000, di mana pada tumpuan sendi dan tumpuan roll itu terdapat gaya-gaya, yaitu pada batangnya sebesar ada 25,45, 40,82, minus 37,84, dan lain sebagainya. Sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.